Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Rahasia di Balik Takdir. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Datang seorang perempuan membawa anaknya, dijumpakannya ke Nabi SAW. Doakan anakku ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi mendoakannya? Dua. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dua doa Nabi untuk anak kecil. Faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia pemahaman agama yang benar. Ada orang yang dalam ilmu agamanya tapi pemahamannya tak benar. Ada orang yang tak paham ilmu agama dan tak paham sama sekali. Makanya kata Allah, kata Rasulullah SAW, dapat wahyu dari Allah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau orang itu mau dibaikkan Allah, mau dijadikan Allah dia baik, didalamkannya pahaman ilmu agama yang benar. Agama dipahami dengan benar. Agama bukan untuk mencari pembenaran atas segala kesalahan-kesalahan kita. Dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa, yang melangkahkan kaki dia, yang mengayunkan tangan dia, yang buat dosa dia dengan penuh kesadaran. Tapi pas ditanya, kenapa kau buat ini? Ini udah takdir Allah. Orang seperti ini pernah hidup pada zaman Umar bin Khattab. Tangkap, kata Umar. Ketika ditangkap ditanya, kenapa kau mabuk? Kenapa kau minum khamar? Apa jawab dia? Takdir Allah. Kata Umar bin Khattab, hukum dia dicambuk 80 kali. Orang yang minum khamar, orang yang sakau, orang yang pakai narkoba, orang yang mabuk, dicambuk 80 kali. Setelah dicambuk 80 kali, tambah lagi kata Umar. Lalu kemudian dia bertanya, minum khamar kan hukumannya 80 kali, kenapa ditambah? 80 kali hukuman minum khamar, tambahannya itu adalah karena kau bicara takdir tanpa ilmu yang benar. Takdir ada dua pilihan. Yang pertama kita bisa memilih, yang kedua kita tak bisa memilih. Lahir di Sumatera Utara, menjadi orang Batak, orang Karo, orang Mandailing, orang Jawa, orang Melayu, itu bukan pilihan. Karena dulu malaikat tak pernah mengasih kita pilihan. Kau mau lahir di mana? Kau mau jadi orang apa? Maka kita tak boleh ejek orang karena sukunya. Kenapa? Karena orang tak pernah memilih suku. Suku yang bisa dipilih cuma suku bunga aja. Tapi menjadi orang yang sholat subuh, pilihan. Subuh ini pilihan, mau sholat subuh atau tidak sholat subuh, itu pilihan berada di tangan kita. Dari tadi malam kita sudah bisa memilih. Dengan cara apa? Hidupkan jam waker. Wake, bangun. Waker, jam yang bisa membangunkan. Di setel jam dinding, di setel jam tangan, di setel jam handphone. 3 jam udah di setel, tak juga terbangun. Takdir. Kenapa kau tak terbangun? Takdir Pak Ustadz. Udah kau hidupkan jam waker? Udah. Kau tidur jam berapa? Jam 3.30. Ya tak terbangun lah. Itu pun juga bagian dari usaha. Tidurnya cepat. Jam 10. Jam 11 paling lama. 12, 1, 2, 3, 4. Usahakan bangun 1 jam sebelum azan subuh. Kenapa 1 jam Pak Ustaz? Katanya waktu yang paling afdol itu jam 2. Nabi bangun jam 2 karena tidurnya sesudah Isya. Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Makruh hukumnya cerita setelah sholat Isya. Habis sholat Isya tidur langsung. Orang sekarang payah tidur cepat. Kenapa? Karena sesudah Isya itulah drakor keluar. Setelah Isya itulah box office muncul. Setelah Isya itu pula lah Manchester United, Liverpool dan Bapak Ibu yang tahu. Maka setelah Isya orang tak tidur. Jadi kalau begitu bagaimana? Kita setel jangan sampai tidak bangun sama sekali. Seminim-minimnya sejam sebelum azan subuh terbangun. Saya yakin dan percaya ada di antara bapak ibu masih tetap istiqomah bangun jam 2, jam 3. Malam itu dibagi 3. Malam dibagi 3. Bagaimana cara membaginya Pak Ustaz? Hitungannya setelah Isya. Jadi kalau Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Malam dibagi 3, 9 jam dibagi 3. Waktu yang paling afdal sepertiga malam. Ustaz-ustaz ceramah menyampaikan ke kita, waktu yang paling afdal, waktu mustajab doa, waktu tahajud, sepertiga malam.
Yang mana sepertiga malam itu? 8 sholat isya, 5 sholat subuh, maka antara jam 8 ke jam 5, 9 jam dibagi 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 12, 1, 2. Inilah yang dimaksud dengan sepertiga malam. 3, 2, 3, 4. Itulah waktu yang terakhir. Tak dapat di waktu yang sepertiga, maka di waktu yang terakhir pun tak apa-apa. Tapi jangan sampai tak dapat sama sekali. Kau sholat tahajud tadi? Tidak Pak Ustaz. Kenapa kau tak tahajud? Masih syukur aku sembahyang subuh, kawanku tak sembahyang sama sekali. Salah cara pandang. Unzur ila man huwa asfala minka. Tentang masalah dunia, kau tengok ke bawah. Orang yang punya mobil harga 2 miliar tak pernah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ditengoknya sahabatnya punya private jet pribadi. Kenapa orang tak pernah bersyukur? Karena mendongak saja ke atas. Tapi kalau dia melihat ke bawah, insya Allah dia akan bersyukur. Sama juga kita di masjid ini. Kalau cuma mendongak aja ke atas, menengok kaligrafi yang cantik, lampu yang indah, tak pernah bersyukur. Kalau mau bersyukur, tengoklah dinding yang belum dipoles semen. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti pandai-pandai memandang, pandai-pandai melihat. Mata diciptakan Allah, ada saatnya melihat ke atas, ada saatnya melihat ke bawah. Islam mengajarkan kita untuk mengisi setiap waktu sampai tak ada yang kosong, hampa sama sekali. Maka di waktu malam, setelah 1 jam sebelum azan subuh terbangun, yang pertama kali kita lakukan adalah sholat sunat wudu. Nabi memanggil Bilal. Bilal, kesini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu, gesekan sendalmu, terompah kayumu berbunyi di surga. Hebatnya Bilal, orangnya masih di dunia, selopnya udah masuk surga duluan. Kita bolak-balik minta masuk surga, STJ, status tak jelas, entah masuk surga entah tidak. Bilal bin Rabah, berkulit hitam, miskin, susah, melarat, hamba sahaya, budak, bukan Quraisy, tidak Arab. Sendalnya udah masuk surga duluan. Lalu kemudian ditanya Nabi, apa amalmu Bilal? Kata Bilal, amalku tak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudu. Setelah sholat sunat, setelah wudu, sholat sunat 2 rakaat yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu sholat sunat taubat. Silap kita banyak, dosa kita banyak, salah kita banyak. Zina dosa, tapi pezina tahu itu dosa. Minum khamar dosa, orang yang sakau tahu itu dosa. Buka aurat dosa, orang yang buka aurat tahu itu dosa. Orang yang buka aurat itu tahu kalau itu dosa, tahu. Buktinya waktu diwawancarai, ibu tahu ini dosa, tahu. Kenapa buka aurat? Tuntutan skenario. Tahu dia itu dosa, tapi ada orang yang tak tahu kalau dia itu dosa. Apa dia? Ustadz penceramah tak merasa berdosa, padahal dia sedang berdosa karena membiarkan dirinya dipuja-puji orang. Qari yang suaranya bagus, dia tak sadar bahwa di samping orang mengucapkan Allah, Masya Allah, Tabarakallah, hebat Pak Ustaz, muncul bisikan-bisikan iblis di dalam. Makanya ditulis satu kitab, nama kitabnya Talbis Iblis. Talbis Iblis, bisikan-bisikan iblis. Banyak orang yang merasa tak berdosa, padahal dia sedang berdosa. Jadi kita mesti pandai memandang ke dalam, di samping memandang keluar. Pandang-pandang ke dalam. Jangan-jangan aku sudah mati karena pujian. Pandang-pandang ke dalam. Jangan-jangan hati sudah gelap karena popularitas. Pandang-pandang ke dalam. Jangan-jangan aku sudah mabuk dengan jamaah dan lain sebagainya. Saya seringkali berceramah itu tidak semuanya untuk jamaah, tapi sebagiannya juga untuk hati saya, untuk kolbu saya, untuk otak saya, untuk diri saya. Saya ceramahi diri saya sendiri di depan orang banyak untuk menyadarkan diri kita. Doakan Ustaz Abdul Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang, masih ada jadwal beberapa hari lagi. Saya hari Kamis baru meninggalkan Sumatera Utara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat sunat taubat, barulah sholat sunat tahajud. Habis tahajud, sholat sunat hajat. Kenapa hajatnya di ujung? Hajat kita di ujung. Hajat kita nanti. Sama seperti kita bertamu ke rumah orang, minta doa kepada para ulama. Jumpa dulu, salam dulu, kalam dulu, tanya apa kabar dulu. Setelah itu barulah hajat kita sampaikan. Takkan mungkin kita jumpa langsung hajat aja kita minta. Sholat sunat wudhu dulu, sholat sunat taubat dulu, sholat sunat tahajud dulu.
Habis itu barulah sholat sunat hajat, ditutup dengan witir. Witir 3 rakaat. 2 rakaat tambah 1 bagus. Sesikit-sikitnya witir 1 rakaat. Tapi biasa di tempat kita 3 rakaat. 3 rakaat 1 salam bagus. Tidak pakai tasawuf awal, supaya beda dia dengan sholat maghrib, supaya tak sama antara sholat sunat dengan sholat yang fardu. Ini yang Ustaz ceramahkan ini udah Ustaz buat atau belum? Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Ini udah Ustaz lakukan atau Ustaz ceramah aja? Udah saya buat duluan tadi. Bangun tadi jam 4, karena tadi malam sampai dari Pekanbaru, ceramah di UISU Fakultas Pertanian, bersilaturahim, jumpa kawan-kawan sahabat, malam baru tidur. Maka tadi terbangun baru jam 4. Jam 4 di Sumatera Utara itu masih lagi menjelang subuh. Kalau ceramah ini didengar oleh saudara kita yang ada di timur Indonesia, tak bisa dipakai jam Sumatera Utara ini di timur, karena mereka sudah sholat subuh sejam yang lalu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua namanya amal badan. Amal bukan badan saja. Ada orang yang tahajudnya semalam suntuk, berarti diberikan Allah amal badan. Amal ini sama macam harta, amal ini sama macam rezeki, amal ini sama macam tangan. Ada orang yang diberikan panjang tinggi, ada yang diberikan rendah, ada yang diberikan besar dan kecil, macam-macam bentuknya. Ada orang diberikan amal badan, bacaan Qur'annya banyak, zikirnya banyak, taktim tahlilnya banyak, baca yasinnya banyak. Tapi ada juga orang yang diberikan amal hati, ikhlas, ridha, tawakal, qanaah, amal hati. Tapi ada juga yang diberikan Allah Ta'ala amal harta. Ada orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala amal badan, tak tinggal tahajud tiap malam, diberikan Allah amal badan, jihad fisabilillah. Setiap jengkal badannya, diukur badannya tiap jengkal, tak selesai, tak kurang dari 3. Bekas tombak, bekas anak panah, bekas pedang. Khalid bin Walid, amal badannya luar biasa. Tapi Utsman bin Affan amal hartanya pula luar biasa. Di Madinah ada namanya Bi'ru Raumah, sumur Raumah, dibeli oleh Utsman bin Affan, diwakafkannya, sampai hari ini mengalir. Jamaah umroh kalau pergi ke Madinah, nanti mudah-mudahan selesai Covid ini kita bisa pergi umroh, amin. Minta tunjukkan mana sumur yang dibeli Utsman bin Affan, diwakafkannya untuk umat Islam, sampai hari ini mengalir. Sampai hari ini 1400 sekian tahun, 14 abad, masih tetap mengalir pahalanya. Ada orang yang diberikan amal badan, ada orang yang diberikan amal harta, ada yang diberikan amal akal. Akalnya luar biasa. Imam Syafi'i tak kaya raya, tapi amal akalnya luar biasa. Dari mana kita tahu hadis sahih, hadis dhaif, hadis munqati, hadis mursal? Itu kalau tidak dari Imam Syafi'i dengan akalnya. Dari mana kita tahu rukun salat 13, rukun syarat wajib sunat fikih usul fikih? Itu dari akal Imam Syafi'i. Jadi kita tinggal memilih saja. Amal mana yang bisa kita lakukan? Oh, aku amal badan, alhamdulillah. Aku amal hati, alhamdulillah. Aku amal harta, alhamdulillah. Aku amal akal, alhamdulillah. Dari 4 amal tadi kau pilih amal mana? Inilah Pak Ustadz, sampai sekarang aku masih bingung, satu pun belum kupilih lagi. Mudah-mudahan kita bisa beramal 4-4-nya insya Allah. Amal badan, badan sehat. Amal hati, hati bersih. Amal akal, akal cerdas. Amal harta, harta banyak. Kalau ada yang 4-4-nya ini, ada manusia macam ini, bisa 4-4-nya sehat, badannya sehat, amalnya banyak. Banyak juga orang yang badannya sehat tapi amalnya dosa semua. Man tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, amalnya baik.